Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sebutkan ada 5 jenis kredit. Satu ada yang disebut dengan nama bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid itu kredit jual beli tidak kontan atau secara berangsur antara dua orang saja, dua pihak saja. Ya. Saya misalnya ke penanya tadi, saya perlu dia jual motor ya. Ya. Kalau saya beli cash, dia jual 10 juta. Tapi kalau saya bayar secara berangsur selama setahun, dia jual 12 juta. Ya, saya kemampuannya enggak bisa beli 10 juta cash. Saya bisa mengangsur. Ya, saya ambil harga 12 juta, saya bayar tiap bulan 1 juta kepadanya. Iya. Nah, itu dibolehkan. Itu bai'ut taqsid. Dan ini pendapat mayoritas ulama membolehkannya. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan tentang bolehnya. Iya. Pendapat yang kedua, bentuk yang kedua dari kredit ada namanya bai'ul ina. Bai'ul ina itu 3 pihak di dalamnya. Jadi contoh tadi ya, saya beli kepada penanya tadi 12 juta. Iya. Dan saya beli motor ini, si penanya tahu bahwa saya ini tidak perlu motor, saya perlu modal. Saya perlu modal. Jadi saya beli motor nanti, motornya saya mau jual lagi ke orang. Saya jual ke orang harga 11 juta misalnya, sudah saya dapat modal 11 juta. Nanti saya berangsur mencicil. Karena dia tahu motor ini saya beli untuk saya jual, maka penanya tadi menawarkan ke saya, begini aja, ini sekarang saya sudah catat kredit 12 juta selama 1 tahun. Ya. Sudah ini Ustadz kan mau jual motornya. Ya sudah saya beli aja motor Ustadz ini. Saya beli cash 11 juta. Jelas ya? Nah, kalau saya jual kepada penanya tadi 11 juta, nah itu inah namanya. Dan itu haram, itu riba. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga mirip sedikit. Namanya masalah tawarruk. Ya. Saya jualnya bukan ke pihak kedua, ke pihak saya beli tadi, saya jual ke pihak ketiga. Jadi saya beli motor ini tadi 12 juta, saya tidak jual kepada si penjual tadi, saya jual kepada orang ketiga. Nah, ini yang ada silam pendapat di kalangan ulama belakangan, dan yang benarnya itu boleh. Yang benarnya itu boleh. Itu sudah 3. Yang keempat ada namanya bai'ul marabah lil amir bisyara'. Ya. Dan ini yang banyak berjalan di masalah pengkreditan. Ya, saya perlu barang. Barangnya ada di toko fulani. Saya tidak punya modal. Maka saya cari pemodal yang bisa membeli barang itu untuk saya, lalu saya cicil kepadanya. Ya, jadi orang ini dia pergi beli barang atas dasar pesanan saya. Ya, itulah posisi perusahaan-perusahaan sekarang yang memberikan jasa membeli barang kemudian mengkreditkannya kepada orang yang memesannya. Nah, ini masalah silam pendapat di kalangan ulama belakangan. Iya. Dan saya sendiri saya condong kepada pendapat yang membolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, pihak pembiaya dia harus beli barang itu dulu secara cash. Setelah beli secara cash, baru dijual ke saya secara kredit. Iya. Dia beli dulu secara cash, kemudian dia miliki. Setelah dia miliki barang itu, baru dia jual ke saya. Sebab kalau dia beli barang belum dia miliki, itu artinya dia menjual sesuatu belum dimiliki, dan itu haram hukumnya. Jelas ya? Karena itu termasuk kekeliruan pihak-pihak pembiaya ini. Oh, Bapak mau beli motor yang mana? Dia bawa dia ke dealer. Motornya yang mana? Oh ini. Sudah, baik. Tanda tangan semua akad, sudah selesai akadnya. Sudah pulang, tanda tangan akad, baru dia pergi bayar. Ini boleh atau tidak? Nah, inilah yang tidak dibolehkan. Jelas ya? Jadi harusnya dia beli barang itu dulu. Ya, masuk ke pemilikannya, baru dia panggil orang itu, mari kita akad. Ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau terjadi kerugian pada barang dalam bentuk kerusakan, kehilangan, kebakaran atau semisal dengannya, itu ditanggung oleh si pembiaya, bukan ditanggung oleh si pemesan.
Iya. Jadi saya sekarang pesan barang kepada si A. Tolong belikan saya motor. Si A pergi beli. Iya. Di tengah jalan motornya kecelakaan. Rusak. Atau dia mau akad dengan saya besok, malam harinya motornya hilang, dicuri orang. Di sini kerugian ditanggung siapa? Saya atau si pembiaya? Nah, kalau ditanggung pembiaya itu nggak ada masalah, itu benar. Tapi kalau tanggung sama saya, nah ini sudah salah. Jelas ya? Sebab dia bebankan ke saya hal yang tidak ada kewajiban atas saya. Belum ada akad. Ya. Itu bentuk lain dari riba. Syarat yang ketiga, dibolehkan apabila tidak dipaksa untuk dia membeli. Ya saya misalnya pesan, tolong belikan saya motor. Kata ayah, saya belikan motor. Ya. Motornya sudah dia beli, dia telepon ke saya. Ini motornya sudah siap. Ya. Kapan kita akad? Saya bilang, oh kayaknya saya batal beli. Nggak jadi beli. Ya. Karena saya ada keperluan lain. Nah, begitu saya tidak jadi beli, tidak boleh dia paksa saya untuk beli. Nah, itu baru pebisnis benaran. Kamu tidak beli nggak ada masalah, saya jual ke orang lain. Nah, itu baru pebisnis namanya. Jelas ya? Kalau tidak seperti itu cuman akal-akalan untuk dapat untung saja. Itu lari untuk dapat keuntungan di belakang hutang. Itu namanya riba. Iya. Baik, itu 4 ya masalah. Dan ini semuanya 4 hal ini atau 3 hal yang kita sebutkan tadi boleh, itu hanya dibolehkan apabila tidak ada denda ya di dalamnya. Baik. Kemudian yang kelima, ada bentuk sekarang ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar, biasanya yang menyewakan alat-alat berat. Ini pembangkit tenaga listrik punya saya diesel. Ini disewa dalam 5 tahun kalau disewa. Sewanya per bulan sekian. Kapan selesai 5 tahun, maka berubah menjadi kepemilikan perusahaan. Ya. Saya pernah lihat di model sebagian perusahaan taksi seperti itu. Sopir taksinya bayar beransur selama 10 tahun. Begitu selesai cicilan 10 tahun, mobil berubah menjadi milik sopir taksi. Ya. Ini namanya disebut dengan al-ijar al-muntahi bit tamlik. Ini kredit juga kalau bahasa Indonesia. Iya. Dan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan sebab dia gabungkan antara 2 akad di dalamnya. Digabungkan antara 2 akad. Akad menyewa dan akad jual beli. Dan itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Jelas ya?